Salam, silakan duduk Mbak Cia. Oke, apakah kursinya sudah nyaman? Sudah. AC-nya kurang dingin atau? Enggak, udah cukup. Gimana nih kabarnya Mbak Cia? Alhamdulillah baik, tapi minggu kemarin saya sempat sakit. Sakit apa Mbak Cia dulu? Saya kemarin sempat demam. Itu izin masuk kuliah atau tetap? Saya izin kemarin. Izin. Itu periksa, sudah sempat periksa atau cuma minum obat saja? Cuma minum obat doang sih, saya nggak periksa. Sebelumnya Mbak Cia ngekos atau laju? Saya kos. Asalnya dari mana Mbak Cia? Dari Kebumen. Kebumen. Kebumen itu kalau setahu saya itu Jogja ke arah selatan lagi ya? Iya. Itu masuknya Kulon Progo atau Jawa Tengah? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Dari mana nih Mbak Cia? Tadi dari kos sih. Dari kos langsung ke sini. Iya. Kirain ada kegiatan apa? Enggak. Akhir-akhir ini nggak ada kegiatan? Masih cuma paling ya tugas-tugas kuliah doang. Tugas-tugas saja. Oke, terima kasih Mbak Jihan udah menghubungi saya, udah memberanikan diri untuk datang ke sini. Jadi di sesi konseling hari ini tuh saya ingin menjelaskan dulu asas-asas dalam konseling itu kita atau saya sendiri itu sangat merahasiakan cerita dari Mbak Jihan. Saya nggak akan membocorkan cerita dari Mbak Jihan. Jadi Mbak Jihan boleh cerita semuanya tentang Mbak Jihan kepada saya akan menjaga kerahasiaannya itu. Dapat dimengerti Mbak Jihan? Iya. Ya, kita di sini dulu ya Mbak Jihan. Ini ada kesepakatan untuk menjalani sesi konseling dan setelah itu ada presensi. Mohon dibaca dulu Mbak Jihan. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Ini Mbak Jihan. Iya. Makasih. Sekarang jam berapa ya Pak? Sekarang jam 10 Mbak. 10 ya? Terus Terima kasih Mbak Jihan. Mbak Jihan mau menceritakan tentang hal apa pada saya? jadi saya kan dulu kan anak pondok ya Pak. Iya. Nah terus karena dulu di pondok tuh saya tuh nggak pegang HP gitu, jadi setiap kali liburan tuh saya tuh selalu berusaha muas-muasin diri gitu loh pegang HP, jadi ya sampai begadang kayak gitu. Nah nggak taunya tuh ternyata tuh kebiasaan begadang itu tuh nyampe kuliah sekarang Pak. Jadi kayak misalnya misalnya begadang cuma buat baca komik, kalau nggak begadang cuma buat nonton film, atau kadang-kadang juga begadang buat ngerjain tugas gitu. Kalau nggak ya udah pokoknya begadang, misalnya ya sosial media juga sih Pak. Kayak misalnya saya scroll reels IG gitu ya, itu kayak itu kan kebablasan gitu sampai lama gitu. Terus kalau misalnya weekend gitu, maksudnya besoknya libur, itu tuh saya tuh biasanya bisa begadang sampai subuh Pak. Jadi karena Mbak Jihan dulunya itu di pondok, kalau boleh tahu di pondok nggak boleh bawa HP ya Mbak? Iya nggak boleh. Jadi ketika Mbak Jihan liburan dari mungkin pulang ke rumah, Mbak Jihan puas-puasin untuk main HP-nya ya? Iya. Itu pada saat itu tuh Mbak Jihan mempunyai HP sendiri atau Udah, saya udah punya sendiri. udah punya HP sendiri? Mbak Jihan udah punya HP sendiri ketika Mbak Jihan balik ke pondok, HP-nya dititipin sama orang tua. Iya. Itu kebiasaan itu jadi merembet ya Mbak sampai saat ini? Iya, saya baru merasa tuh kemarin semester ini tuh kayak ngerasa iya ya kok sampai sekarang aku tuh sering banget begadang gitu. Padahal tuh nggak ada hal penting tapi aku juga begadang. Kalau
kalau boleh tahu, kalau misal ngerjain tugas itu kan Mbak Jian ngerjain tugas sampai mungkin sampai malam ya, sampai tengah malam gitu. Itu kegiatan apa Mbak Jian yang lakuin sebelum mengerjakan tugas itu? Apakah ada kegiatan lain yang menuntut Mbak Jian tuh harus mengerjakan tugas waktu tengah malam? Sebenarnya enggak sih, itu lebih ke saya nunda aja, tapi ya lebih sering nunda sih. Tapi kadang-kadang juga kayak karena mungkin habis saya tuh habis dari mana gitu, baru bisa ngerjain malam. Jadi mungkin terkadang juga Mbak Jian itu nunda-nunda, kadang juga Mbak Jian tuh sedang ada acara atau mungkin ada kegiatan apa di luar yang mengharuskan Mbak Jian tuh bisa mengerjakan tugas setelah pulang dari acara itu. Saya paham. Kalau boleh tahu, Mbak Jian itu mondok dari umur berapa? Sekitar mungkin 13, pokoknya waktu SMP sih Pak. Oh, dari jenjang SMP ya? Dari jenjang SMP, SMA, setelah itu kuliah. Kalau boleh tahu nih, apa yang dirasain Mbak Jian ketika dari SMA ke kuliah ini? Kan Mbak Jian SMA masih di pondok kan? Terus Mbak Jian di kuliah ini, Mbak Jian nggak mondok kan? Enggak. Itu apa yang dirasain? Apakah ada hal yang berbeda? Iya sih, karena lingkungan pondok sama lingkungan luar kan beda banget ya. Selain itu kan karena mungkin dari dulu tuh kebiasaan saya kalau pulang kan pengen kan 6 tahun ya saya di pondok ya. Jadi kayak itu udah sering, maksudnya setiap kali pulang saya main HP gitu, selalu main HP, selalu begadang kayak gitu kan. Terus jadinya kayak sekarang itu, kemarin waktu semester awal itu apalagi itu kayak saya tuh susah beneran buat main HP-nya gitu. Kalau sekarang mungkin udah mulai kurang, tapi masih tetap. Jadi pas waktu semester 1 itu awalan tuh benar-benar parah ya Mbak? Iya, gimana dari sekarang kayak terus banget gitu loh. Jadi setiap misal pulang dari kampus, ketika buka HP itu Mbak Jian udah kayak benar-benar gak ingat nih sama waktu, kayak tiba-tiba udah tengah malam aja kayak gitu. Dan perasaan baru aja kayak mungkin scroll TikTok atau buka Instagram kayak. Terus kalau boleh tahu Mbak Jian kan tadi bilang pas waktu awal semester itu berbeda sama sekarang udah nggak mendingan. Itu apa yang Mbak Jian lakuin kayak buat mengurangi itu, apa yang Mbak Jian lakuin? Sebenarnya nggak ada khusus sih, cuma kayak lebih sadar diri aja gitu, kayak ini tugas lo jangan main HP terus kayak gitu doang sih. Tapi terkadang juga ngerjain tugasnya sampai malam juga. Iya, karena ya itu kayak merasa oh deadline-nya masih jam segini gitu, jadinya bisa lah dikerjainnya agak jam seginian gitu. Mbak Jian ini ikut organisasi atau? Enggak, saya nggak ikut organisasi apapun. Nanti kalau Mbak Jian kuliah itu kayak bisa dibilang kupu-kupu ya, kuliah pulang. Iya, gitu. Jadi mungkin sebenarnya waktu Mbak Jian juga nggak terlalu padat ya. Cuman karena kebiasaan itu udah muncul dari sejak SMP, sering begadang, jadinya Mbak Jian sampai sekarang pun juga walaupun udah jarang tapi masih tetap begadang. Iya. Itu kalau misal begadang selain kerjain tugas tuh main HP tuh lihat sosial media atau mungkin Mbak Jian ada hobi lain, mendengarkan musik atau menonton film? Biasanya ya kalau yang paling sering itu ya saya ini suka baca komik gitu loh. Terus jadinya ya biasanya ya paling dengerin musik sambil baca komik kayak gitu sih. Kalau reels, kalau nggak TikTok, kalau nggak nonton film itu sebenarnya lebih jarang, lebih sering baca komiknya. Lebih sering baca komiknya daripada mungkin membuka media sosial. Iya. Komik favorit apa yang dibaca Mbak Jian? Banyak sih kalau ditanya mah. Saya ini sih kayak maksudnya komiknya tuh kayak komik apa namanya yang kayak webtoon gitu loh Pak. Oh iya. Jadi komiknya nggak berbentuk buku ya. Kayak bentuknya kayak di apa ya, kalau disebut kayak
Jian sering koleksi buku-buku komik? Enggak. Atau mungkin Mbak Jian pernah kayak Mbak Jian suka baca komik kayak gitu, Mbak Jian datang ke Gramedia melihat Kalau komik-komiknya gitu? buat buku fisiknya jarang sih, kalau komik lebih. Kalau buku fisik biasanya ya kayak novel gitu. Oh, kalau buku fisik itu cenderung ke novel, Iya. tapi kalau baca komik itu Mbak Jian lebih nyaman kalau kayak lewat webtoon kayak gitu. Terus mungkin kayak kegiatan apa yang Mbak Jian sekarang lakuin kayak jadi kan Mbak Jian bilang Mbak Jian bisa mengerjakan tugas tengah malam itu karena mungkin ada acara itu, boleh disebutkan tuh kayak acara apa ya Mbak? Sebenarnya bukan acara juga sih, kayak cuma ya main-main aja gitu, misalnya main kemana atau dari mana kayak gitu deh. Kalau acara bener-bener sebenarnya saya tuh kayak ikut apa ya namanya ya, perkumpulan gitu yang mana tuh kayak isinya tuh kayak ngingetin ibadah gitu-gitu. Kayak bukan hal kok sih namanya, mentoring kayak gitu sih ikut, tapi saya udah lama banget nggak ada mentoring. Sekarang udah jarang? Iya, udah jarang. Kenapa Mbak Jian kok udah jarang? Karena dari mbaknya sendiri yang kayak apa namanya, yang kayak ngurusin kita tuh ya jarang gitu. Kalau enggak pernah kan, udah pernah tuh ada mentoring lagi, tapi kebetulan saya tuh lagi banyak tugasnya jadi saya nggak ikut gitu. Jadi kadang Mbak Jian ikut mentoring itu kadang enggak, mungkin beberapa alasan, kadang mungkin mbaknya itu nggak bisa buat misi atau Mbak Jiannya sedang banyak tugas. Kegiatan yang lain apa ada? Ada. Cuman Iya, itu doang Mbak Jian mungkin ikut bersosialisasinya di luar kampus. Kayak sosialisasi kayak organisasi luar kampus gitu. Iya, kayak mungkin ikatan mahasiswa. Enggak, saya nggak ikut juga. Ya ikut juga Iya. ya. Saya ini nolak kok. Jadi Mbak Jian kegiatannya cuma berangkat ke kampus, pulang, Iya. terus habis itu mungkin kalau nggak main HP, yang ngerjain tugas sampai malam, baca komik sambil dengerin musik, ya gitu. Kayak gitu Itu doang. udah terus diulang-ulang setiap Iya, harinya. kayak gitu. Terkadang Mbak Jian tuh pernah nggak berpikir kayak ingin nih untuk menjaga jam tidurnya? Nah, sering kok saya tuh sampai ini kan kayak di apa namanya, di HP kan juga ada kan kayak buat jam tidur kayak gitu kan. Nah itu tuh biasanya saya setel jam 11, tapi itu tuh sering banget saya undur-undur, kayak undur per 30 menit, jadi ntar setengah 12 ke jam 12, terus ke jam setengah 1 sampai jam 1 kayak gitu deh. Dan itu saya seringnya kayak nggak sadar gitu loh. Kan misalnya kayak mode tidur gitu kan, nanti kan kayak layarnya kan jadi hitam putih gitu ya. Dan ntar saya lagi baca nih, saya lagi baca komik, terus oh udah ini tau, udah harusnya udah ini, terus nanti saya undur kayak gitu loh. Jadi kayak udah refleks undurin sendiri gitu. Oh, jadi kayak sebenarnya Mbak Jian juga ada niatan Iya. buat mengatur mungkin jam tidurnya Mbak Jian. Seperti menggunakan mode tidur tadi udah Mbak Jian setting mungkin di jam sekian kayak gitu. Setelah jam sekian kan mungkin layarnya redup. Mbak Jian sebenarnya juga sadar kalau Mbak Jian tuh pada saat itu tuh sudah waktunya buat istirahat. Iya. Tapi Mbak Jian karena mungkin masih gembira-gembiranya masih baca komik, Mbak Jian kayak nanti dulu 30 menit lagi. Iya. Nanti lama-kelamaan mundur lagi. Biasanya sering kayak gitu sih, apalagi kalau komiknya lagi seru tuh kayak aduh jangan berhenti dulu gitu. Jadi Mbak Jian tuh terkadang sulit buat kayak ini nanti dibaca besok aja lah, udah waktunya istirahat. Jadi Mbak Jian masih kurang ya buat manajemen waktunya Mbak Jian. Terus mungkin nih Mbak Jian kan datang ke sini buat cerita tentang masalah Mbak Jian tadi. Apa sih yang Mbak Jian inginkan dari setelah sesi konseling? Ya saya pengennya sih kedepannya saya maksimal jam 11 lah, kalau enggak setengah 12 saya udah tidur gitu, nggak nyampe jam 1, jam setengah 2 gitu. Jadi Mbak Jian setelah sesi konseling ini tuh Mbak Jian kayak pengen
jam tidur Mbak Jian tuh kembali teratur. Iya, pokoknya kalau bisa tuh sebelum hari berganti saya udah tidur gitu. Oh, kan biasanya hari berganti setelah jam 12 ya, Iya, 12 lebih 1 itu udah beda hari ya. Jadi Mbak Jian targetnya itu kayak sebelum hari berganti Mbak Jian udah tidur, udah istirahat. Terus kalau misalnya boleh tahu apa yang bakal dilakukan Mbak Jian setelah sesi konseling ini misalnya? Kayak Mbak Jian bakal mengurangi baca komiknya atau Mbak Jian bakal gimana dengan manajemen waktunya Mbak Jian biar Mbak Jian tuh nggak gampang ke apa ya terbawa suasana dengan mungkin komik atau tugas. Sebenarnya ya itu beberapa cara udah saya lakuin itu sih, yang tadi saya bilang itu buat kayak aktifin mode tidur kayak gitu. Itu kan setiap hari juga saya aktifin, tapi ya itu belum efektif kayak gini loh, nggak efektif. Terus kayak karena juga kayak pakai alarm, bahkan saya pakai alarm biar maksudnya biar saya sadar ini harus tidur gitu kan. Tapi ya itu biasanya kan bisa mundur 10 menit 15 menit gitu kan, masih kecolongan. Tapi kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Jadi kadang bisa kadang enggak. Iya. Mungkin kalau misal Mbak Jian lagi baca komik itu kalau komiknya yang biasa-biasa aja bisa, tapi Iya. kalau komiknya yang seru-serunya tuh kadang Mbak Jian masih terbawa suasana sama komiknya. Mbak Jian kayak udah sebenarnya Mbak Jian itu sadar kalau di jam itu Mbak Jian udah harus istirahat, tapi karena mungkin komiknya lagi seru Mbak Jian kayak udah nanti dulu aja 10 menit, nanti mundur lagi 30 menit. Terus kalau gue tahu nih Mbak Jian kan dulu pondok ya, itu rata-rata tidurnya Mbak Jian itu di jam berapa? Kalau waktu di pondok? Saya sendiri tuh termasuk yang tidurnya malam, nggak tahu ya. Jadi kan di rumah itu karena ada sering gadang, terus jadi tuh kalau di pondok saya insomnia, kayak misalnya susah tidur gitu. Biasanya ya, tapi nggak tahu pas waktunya sih, tapi mungkin nggak nyampe jam 1 itu nggak, paling ya jam 12 gitu. Jam 12 itu Iya. gitu. Iya, tapi kan sebenarnya tuh kan kayak jam tidur tuh jam 10 itu kita harus ada tidur kan, tapi itu saya jam 12 baru bisa tidur, dan itu ya nggak ngapa-ngapain. Mungkin Mbak Jian kayak pernah nggak tidur di jam yang Mbak Jian mungkin nggak memperkirakan, kayak misal Mbak Jian tuh sebenarnya udah terbiasa tidur di jam 12, di jam 1, mungkin setengah 2, mungkin sampai subuh. Tapi pernah Mbak Jian tidur pas waktu saat kuliah ini saja tidur di jam 10? Pernah. Itu karena apa Mbak Jian tidur di jam 10? Lebih ke karena capek. Biasanya tuh apalagi hari Senin itu kan ini ya, kalau semester ini ya tuh Senin tuh kan 4 matkul sendirian, itu kayak yang capek banget kayak gitu kan, jadinya sering tidur cepat sih kalau Senin. Jadi kalau misal Mbak Jian merasa capek itu gampang untuk Iya. tidurnya. Misal di hari Senin itu Mbak Jian juga sering baca komik waktu malam. Iya. Terkadang. Jadi terkadang Mbak Jian tidur cepat, terkadang Mbak Jian juga begadang Iya, lagi. tapi kalau hari Senin tuh biasanya tuh lebih cepet tidurnya sih, maksudnya walaupun kadang tuh ya mentok jam 12 gitu, ya nggak lebih dari itu. Karena sebelumnya Mbak Jian merasa capek. Iya. Mungkin Mbak Jian ada yang ingin dilakukan kayak Mbak Jian tadi bilang di hari Senin itu karena 4 matkul sendiri Mbak Jian merasa capek, terus Mbak Jian lebih gampang buat tidurnya ya, walaupun begadang itu tidak selama di hari-hari lainnya kayak gitu. Mbak Jian pengen ngisi kegiatan apa nih, kayak biar Mbak Jian tuh di hari-hari lainnya tuh sama kayak di hari Senin, kayak merasa kalau Mbak Jian butuh istirahat. Ya mungkin sebenarnya harusnya banyak kegiatan kan ya biar saya capek gitu. Sebenarnya ini sih sebenarnya nggak perlu diisi kegiatan, mungkin kalau saya beneran ngerjain tugas gitu kan ntar juga lama-lama taknya capek sendiri gitu kan, ntar gitu. Tapi ya itu tadi yang saya bilang, karena saya merasa deadline-nya masih bentar deh gitu. Oh. Dan malah jadi begadang.
Jadi mungkin Mbak Jian tuh masih menggampangkan tugas ya kalau misal deadline-nya itu masih panjang. Jadi Iya. wah deadline-nya itu masih nantilah, ya nanti aja dikerjain, kita buka api dulu kayak Iya. gitu. Jadi Mbak Jian itu masih belum merasa sadar akan kewajiban Mbak Jian mengerjakan tugas. Sebenarnya tuh kalau Mbak Jian walaupun deadline masih lama ya Mbak Jian, itu kan misal Mbak Jian mengerjakan serius mungkin setelah sholat isya itu Mbak Jian mungkin makan dulu sebentar, habis itu Mbak Jian benar-benar ngerjain tugas sampai mungkin Mbak Jian merasa capek itu mungkin bisa nggak sih Mbak kalau Mbak Jian bisa tidur lebih cepat? Bisa. Dan mungkin kalau misal tugasnya itu udah dikerjain semua Mbak Jian dan tidak ada tanggungan tugas kayak gitu, Mbak Jian misal baca komik kayak gitu, misal setelah habis isya Mbak Jian baca komik kayak gitu, apakah bakal tetap lebih dari jam 12 atau? Iya. Jadi kalau baca komik tetap masih sama ya? Tergantung sih, iya tadi saya bilang kan tergantung komiknya juga. Kalau komiknya seru Mbak Jian bisa buat begadang. Pokoknya lebih ke itu sih, kayak komiknya lagi ini nih, lagi seru-serunya nih gitu. Kalau enggak chapternya masih banyak nih gitu kan, jadi saya maraton bacanya gitu. Jadi Mbak Jian lebih seneng, maksudnya bukan lebih seneng ya. Jadi Mbak Jian tuh terkadang kalau misal komiknya lagi seru itu Mbak Jian kayak ini nanti habis ini aku lanjut ke episode ini, nanti habis itu ngalir gitu terus lanjut kayak Mbak Jian nggak sadar. Kalau Mbak Jian tuh udah kayak baca beberapa episode kayak gitu. Biasanya iya benar sih kayak gitu. Misalnya nih saya baru nemu sebuah komik gitu ya, terus baru mulai dibaca tuh hari ini gitu. Nah itu misalnya chapternya tuh udah nyampe ratusan, 200 atau 300 kayak gitu tuh, benar tuh nggak sadar tuh misalnya gimana ya, nggak sadar misalnya udah nyampe malam nih, nggak sadarnya tuh waktu udah lihat tuh kayak loh kok udah habis, paham nggak, kayak gitu loh, kayak udah gak ada next chapternya gitu, harus tunggu lagi sampai Jadi, selesai kayak gitu loh. paham. Jadinya ya itu. Jadi kayak Mbak Jian tuh nggak sadar tiba-tiba kok udah habis, kok nggak ada selanjutnya lagi, nggak ada next chapternya lagi kayak gitu. Terus kalau boleh tahu nih, kalau misal Mbak Jian nggak baca komik sehari, itu apa perasaan Mbak Jian? Nggak tahu sih sebenarnya. Kalau kayak komik gitu tuh pernah saya ngerasa bosan sih bener. Itu beberapa hari saya nggak baca komik, tapi ada aja yang lain gitu. Ada penggantinya. Iya. Mungkin kalau boleh tahu penggantinya apa tuh selain baca komik? Maaf saya. Aduh, saya nonton anime. Oh, nonton anime. Mbak Jian juga seneng anime. Iya. Kalau membaca komik sama nonton anime juga sama. Kalau misal ada beberapa episode Mbak Jian nanti nggak sadar gitu. Kalau anime sendiri tuh sebenarnya tuh iya sih tergantung juga. Tapi kalau anime ini lebih ke saya bisa sadar waktunya. Maksudnya kayak oh udah dulu gitu, nggak kuat gitu. Gitu. Tapi kalau komik Bisa lanjut terus. bisa lanjut terus. Tapi berarti kalau anime bisa mungkin terkadang Mbak Jian udah harus stop nih, udah ngerasa capek mungkin. Tapi kalau komik tuh walaupun Mbak Jian udah ngerasa capek tuh kayak tetap nggak kerasa sebenarnya, kayak tetap lanjut terus chapter 1 nanti tiba-tiba udah di chapter 100 berapa kayak gitu. Kemarin sih, beneran kemarin itu kan saya tuh baru ingat, jadi tuh ada sebuah webtoon yang diadaptasi jadi drama gitu kan. Nah saya tuh kan dramanya udah keluar, terus kan mumpung nih besok libur gitu, jadinya saya nonton lah itu drama. Itu tuh kayak saya kan nontonnya dari habis isya kayaknya, itu tuh sampai jam 1 dan itu terus
nggak sadar gitu loh, kayak maksudnya udah kok tiba-tiba jam 1 karena saya ngerasa lingkungan saya udah mengalun gitu loh, nggak ada suara lagi gitu. Tapi sebenarnya itu masih ada beberapa episode tapi saya berhenti di situ. Itu awalnya juga dari komik ya itu, tapi di kayak mungkin diadaptasi Iya, jadi drama. pokoknya kalau nonton film itu saya masih bisa stop lah gitu. Nanti kalau baca komik Mbak Jian kayak susah gitu Iya. ya, mengendalikan dirinya susah gitu. Apa Mbak Jian tadi pengen ya buat kayak Mbak Jian bisa mengendalikan diri Mbak Jian, jadi mungkin Mbak Jian nggak dikendalikan oleh komik. Iya, ibaratnya saya pengen kayak misal pun komik itu lagi seru, saya tuh bisa berhenti gitu loh. Mungkin kayak apa yang bakal dilakukan Mbak Jian biar bisa mungkin Mbak Jian mengendalikan dirinya Mbak Jian yang bukan dikendalikan oleh komik itu. Mungkin harusnya itu kayak ada apa namanya, kayak mungkin harusnya dikasih kayak ini, kayak misalnya saya melanggar waktu gitu kan, tadi kan saya bilang kan kayak jam apa namanya di pengaturan tuh ada jam sebenarnya Ada gitu. iya mau tidur itu kan jam 11 malam. Seharusnya tuh kalau misalnya saya mundur mungkin harusnya ada sebuah konsekuensinya gitu loh. Ya, jadi ketika Mbak Jian melanggar tuh ada punishment Iya. yang diberikan oleh Mbak Jian. Mungkin kalau Mbak Jian misal nih udah waktunya untuk istirahat, Mbak Jian nanti 30 menit gitu. Nanti aja 30 menit lagi gitu. Mbak Jian pengen ada punishment di sini. Iya, Kayak mungkin punishmentnya apa? Kayak Mbak Jian apa yang nggak Mbak Jian suka? apa ya? Mungkin sebagai gantinya mungkin saya susah sih, ini emang beneran susah. Kayak gak, misalnya nih kalau misalnya saya mundur 30 menit gitu ya, mungkin sebagai gantinya besok saya gak boleh baca komik yang saya undur gitu. Jadi biar kayak gak lanjut gitu. Jadi mungkin Mbak Jian kayak misalnya aku mundur 30 menit, saya melanggar aturan. Walaupun ini belum selesai kayak gitu, nanti di hari selanjutnya tuh Mbak Jian nggak boleh nerusin lanjutannya ini. Itu juga boleh Mbak Jian. Kalau misal Mbak Jian bisa tuh kayak mungkin Mbak Jian sadar ya, kemarin aku begadang, berarti ini aku nggak boleh buat melanjutin ini komiknya ini. Nanti lama-kelamaan Mbak Jian kayak merasa lebih baik saya stop di sini biar besok bisa melanjutkan lagi daripada harus saya undur walaupun nanti juga belum selesai akhirnya besok udah nggak nonton lagi, udah nggak ngeliat lagi dan nggak baca lagi. Itu bisa buat diterapin ke Mbak Jian, kayak buat rambu-rambu lah, kayak bisa pasang mode tidur itu tadi ataupun alarm. Mungkin kalau mode tidur kan cahayanya lebih redup ya, mungkin Mbak Jian bisa pasang alarm aja yang mungkin bisa kayak kalau misal layar itu kan Mbak Jian tetap masih bisa fokus ke komik ya, tapi kalau pasang alarm bunyi kan Mbak Jian udah langsung ke distract ke alarmnya, Mbak Jian udah nggak fokus lagi ke dalam komiknya. Jadi harapannya setelah hasil konseling ini Mbak Jian pengen buat bisa mengatur waktu Mbak Jian, bisa mengembalikan jam tidur Mbak Jian, bisa mungkin tidak gampang terbawa suasana oleh komik. Yang tadi udah disebutin juga sama Mbak Jian, kalau misal Mbak Jian itu kalau melanggar aturan pengen ada punishment atau ada konsekuensi yang Mbak Jian dapatkan kayak gitu. Mbak Jian mungkin selanjutnya bisa diterapkan di kehidupan Mbak Jian sehari-hari. Nanti progresnya bisa kita pantau, kayak Mbak Jian besok udah bisa belum buat menjalankan tadi yang Mbak Jian bilang, mungkin kalau melanggar aturan ada punishment kayak gitu. Apakah Mbak Jian besok udah bisa buat
eh, mengatur waktu, kayak Mbak Jian sadar akan jam tidur Mbak Jian, jam istirahat Mbak Jian, kayak tanpa harus alarm Mbak Jian udah harusnya tidur kayak gitu. Nanti bisa kita pantau, bisa kita bimbing. Nanti misal Mbak Jian mungkin ada pertanyaan, bisa tanya lagi ke saya. Mungkin karena sesi konseling ini hanya sampai 45 menit, jadi mungkin konseling di hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti ketika Mbak Jian ingin menceritakan suatu hal lagi, Mbak Jian bisa hubungi saya atau langsung datang ke sini saja. Oke, sebelumnya ini Mbak Jian bisa nanti di rumah untuk mengisi ini. Ini nanti ada yang buat kayak progres saya gitu juga ya? Iya. Jadi ini nanti saya buat laporannya gimana? Nanti bisa diisi di rumah saja. Nanti kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan pas waktu mengisi di rumah bisa ditanyakan oleh PA saja. Ini kan apa namanya, kayak ada yang seminggu gitu ya, ntar saya datang ke bapak atau lewat WA aja kayak masih laporannya saya? Lewat PA aja nggak apa-apa. Nanti kalau misal ada yang ingin diceritakan baru datang ke sini nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Mbak Jian. Ya. Kalau